Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sore hari ini bersama Nizam Tahar, Apri Sorong, Purnawijaya, dan Mas Ganteng yang luar biasa ini. Siapa jenangnya, Mas? Arif Arif? Abdurrahman, Syarif Abdurrahman. Siapa? Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman. Syarif, ya. Syarif. Jadi ceritanya kami ini Nizam Tahar, Apri Sorong, dan Purnawijaya Air mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya buat pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang beberapa hari kemarin jatuh di daerah perairan Pulau Seribu ya, Pulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Singkat cerita, sore hari ini bersama Mas Arif ini, ternyata Mas Arif ini salah satu mantan kru di SJ182 Sriwijaya Air. Benar ya, Mas? Ya mungkin mantan awak kabin Awak di kabin. Sriwijaya. Iya, iya. Ya, mungkin bisa diceritain lah, Mas, sejarah singkatnya bisa bekerja di awal mulanya kamu itu bekerja di Sriwijaya Air tuh ceritanya gimana dulu? Boleh. Oke, jadi saya bergabung bersama Sriwijaya Air Yang keras ya? 2013 sampai Juli 2020. Jadi kurang lebih 7 tahun lah. Nah, saya bisa bergabung bersama Sriwijaya karena ada kesempatan saat mengikuti rekrutmen. Saya mengikuti rekrutmennya langsung dari Jakarta. Jadi saya langsung berangkat ke Jakarta, ikut rekrutmen sampai proses selesai, sampai akhirnya diterima. Gitu. Kemudian setelah bergabung dengan Sriwijaya, saya banyak suka duka, banyak cerita yang saya dapatkan juga, pengalaman, kemudian kesempatan bisa bekerja, kemudian bisa jalan-jalan kemana-mana, jalan-jalan sambil bekerja ya. Seperti itu. Kemudian kenapa saya berhenti juga, karena memang mungkin singkat cerita sih karena pandemi juga ya. Jadi perusahaan mungkin melakukan efisiensi, kemudian kami kena dampak itu. Tapi tidak untuk kemungkinan kedepannya mungkin Sriwijaya bakal panggil kita kembali. Amin ya. Amin. Amin. Yang saya dengar, Masnya dulu sempat di itu ya, penerbangan Sriwijaya Air yang kamu bilang yang apa? SJ182 ya, Jakarta Pontianak. Jakarta Pontianak. Nah, berarti pemirsa, berarti Mas Arif ini kenal sama kapten pesawatnya, co-pilotnya, pramugaranya yang di pesawat Sriwijaya Air SJ182 ya, benar ya? Betul. Nah, yang Mas tahu pilotnya itu namanya siapa, Mas? Yang meninggal kan? Kaptennya Kapten Afwan, first officernya Mas Diego Mamahit, kemudian senior FA-nya ada Mas Dika, kemudian ada Mas Oki Bisma, Mbak Mia Trisatiana, dan Mbak Gita. Kalau untuk pilotnya sendiri itu, Mas? Kapten Afwan itu sepengalaman saya lumayan sering waktu masih di Sriwijaya itu lumayan sering terbang bareng sama Kapten Afwan. Kebetulan Kapten Afwan kan ratingnya itu
di Boeing 737 Classic. Nah, saya saat bergabung dengan Sriwijaya memang kita awalnya baru dapat satu rating seperti itu sebelum saya dapat rating NG, jadi lumayan sering waktu itu terbang bareng sama Captain Afwan, Mas Diego juga. Captain Afwan seingat saya itu beliau sangat baik, beliau bijaksana sekali, tidak pernah merepotin kita teman-teman kru. Beliau setiap kali kalau saya ketemu misalkan saat terbang bareng, Captain assalamualaikum, ikutan ya, kita minta itu kayak udah kebiasaan kita seperti itu. Beliau setiap kali ketemu pasti nanya, Syarif apa kabar, kayak gitu. Terus terbang bareng pun sama, seperti itu. Yang paling saya ingat dari Captain Afwan itu, beliau setiap kali kita terbang bareng dan pada saat terbang itu misalkan ketemu waktu sholat itu pasti disempatkan untuk sholat itu di musola ruang tunggu atau yang ada di bandara gitu, pasti. Jadi sering mengingatkan kru-kru pesawat. Betul. Ya, Abid. Jadi kalau misalkan saya lagi di depan kan, Mas Syarif mau bareng jamaah nggak? Masya Allah. Kayak gitu. Kadang mungkin kita ikut, kadang karena kalau saya sebagai pramugara kan kita mungkin kerjaan saya mungkin ada yang tidak bisa tinggal, jadi mungkin saya sholatnya mungkin tidak jamaah bareng, mungkin saya bisa sholat di belakang, kayak gitu sih. Hampir setiap kali kalau terbang sama beliau seperti itu, selalu ngingetin kita untuk sholat, selalu ngingetin kita untuk pokoknya yang teringat kalau ngomongin Captain Afwan tuh semua baik. Masya Allah, beliau tuh sangat apa ya? Bukan sama awak kabin aja ya yang bukan hanya, iya, semua ya? Semua. Dan itu udah kemana-mana, udah ada Captain, udah even teman-teman teknik engineer itu kalau manggil beliau tuh Pak Haji. Masya Allah. Gitu. Jadi ya luar biasa sih Captain Afwan, insya Allah jannah lah. Mas Arif itu sebelumnya belum tahu kan di saat pesawat Sriwijaya RSJ 182 itu jatuh kan, hilang kontak kan. Nah itu ceritanya Mas Arif tahu pesawat Sriwijaya RSJ 182 ini jatuh di perairan Pulau Seribu ya, itu taunya gimana tuh ceritanya? Jadi itu kan kejadiannya sore ya, jam 2-an waktu Jakarta, di sini tuh sekitar jam 4-an. Nah, saya baru bacanya itu di Detik ya, ada highlight info gitu, Sriwijaya hilang kontak, langsung boom. Rasanya tuh kayak gimana sih, kayak tempat kita pernah bekerja di situ, terus dan semua tahu Sriwijaya itu sangat jarang sekali ada kejadian seperti itu ya, hampir tidak ada gitu. Dan waktu saya baru pulang, saya masih di jalan, terus sampai rumah saya baca info itu, saya langsung nyari info kan. Teman-teman di grup itu udah rame ternyata di grup angkatan itu, dan saya juga langsung coba ngelacak ke flight radar, saya coba nyari ke situ, dan karena di situ kan bilangnya Jakarta Pontianak, saya langsung nyari Jakarta Pontianak, dan itu terjatuh 182. Saya cek juga di flight radar itu emang estimasi landing itu unknown gitu, jadi tidak diketahui. Jadi di situ saya udah ini berarti yang 182 ini. Nah itu pesawatnya Charlie 5 Charlie Muslim Citra. Yang apa awak kabin yang Mas paling akrab itu siapa Mas? Saya paling akrab mungkin karena sering terbang juga bareng, itu sama si Mia Triseta. Beliau itu asli dari mana? Detailnya Mia itu siapa Mas? Mia itu kebetulan junior saya. Dia orang Bali kalau nggak salah. Mia itu anaknya manis ya, baik banget.
dia junior tapi sangat menghargai kita, teman senior maupun teman-teman sesama junior juga. Mia itu saya terakhir terbang, kenapa saya bisa dekat sama dia, karena terakhir kita terbang bareng cukup lama itu waktu saya ke Tarakan bareng sama dia. Itu Tarakan kita extend 2 malam di sana. Kita jalan-jalan ke taman mangrove gitu, lihat bekantan. Makanya setelah kita terbang itu kalau ketemu saya, Mas Syarif, kapan kita lihat bekantan lagi? Kayak gitu. Itu apa ya? Jadi itu ya ceritaan apa mas? Ya tidak masalah mas, cerita aja supaya di luar sana biar mengerti bahwa kamu itu luar biasa sama Mbak Mia kan. Dan memang Sriwijaya Air ini memang luar biasa di dalam hatinya Mas Arif. Jadi pasti akan menangis cerita kalau menceritakan Sriwijaya Air ini. Dan insya Allah ini bukti nyata bahwa Mas Arif ini memang paling sayang sama Sriwijaya Air. Jadi biar kalian tahulah cerita suka dukanya Mas Arif itu bersama almarhumah yang ada di Sriwijaya Air itu. Coba mas ceritain aja lah mas biar mengerti. ya, karena memang teman-teman yang ada di pesawat itu semua orang baik gitu ya. Enggak cuma Mia doang, Mas Dika, Oki, sama Mbak Dita. Mbak Dita itu gini, saya beberapa kali terbang sama dia. Mbak Dita ini ibu rumah tangga, dia punya anak. Disuruh mas, disuruh Apa ya? Yang saya pasti ingat sama Mbak Dita juga gini, sebelum take off nih, dia izin dulu sama saya, Mas, saya izin telepon sama saya ya. Ya Mbak, telepon aja. Bilang. Selalu kayak gitu. Setiap mau take off pasti kabarin anaknya dulu. Saya kebayang gimana pada saat dia terakhir take off waktu itu. Anaknya ngomong apa, dia ngomong ke anaknya. cerita ini sedih guys. Tapi kalian harus tahu guys, bahwa ini salah satu mantan awak kabin Sriwijaya Air, ya salah satunya di SJ182 ya, yang memang luar biasa dulunya, sangat akrab dari kaptennya, co-pilotnya, awak kabinnya, semuanya. Pas dengan semua Semua kru kru. Sriwijaya. Wah. Kita di Sriwijaya itu kekeluargaannya itu erat sekali. Mungkin karena kita untuk hitungan awak kabinnya pun pramugari itu nggak terlalu banyak ya. Kita itu kayak perusahaan keluarga aja. Jadi semua yang ada di situ kita udah kayak ngerasa keluarga karena mungkin sudah sering terbang bareng. Karena mungkin faktor tidak banyak kru, maksudnya krunya itu tidak terlalu banyak. Jadi udah kita kalau ketemu lebih sering ketemu sama dia juga, sering ketemu sama Mbak ini, sama Mas ini, kaptennya, FO-nya juga sama gitu. Dari dulu jadi kayak di Sriwijaya itu saya menemukan kayak keluarga kedua gitu. Di situ saya bisa ketemu teman-teman angkatan saya gitu kan. Dan kita semua udah seperti keluarga gitu. Ketemu itu udah kayak apa ya? Senang aja, happy. Kerjanya kita kerja pun happy gitu bawaannya, tidak kayak kerasa terbebani waktu kerja. Apapun masalah di rumah, pada saat kita kerja tuh enjoy bawaannya, nggak ada beban sama sekali. Gitu sih, makanya kejadian ini tuh kayak duka kita teman-teman yang ada di sini semua gitu. Even pun yang udah tidak bekerja, apalagi yang masih aktif sampai sekarang, karena itu saking kekeluarganya kita. Jadi saat
Bang Arif istirahat di Sriwijaya sering komunikasi, sering masih kontak gitu. Masih lebih khusus mungkin teman-teman yang satu angkatan ya, yang waktu satu angkatan di Sriwijaya sampai sekarang kita masih kontak-kontakan, ada grup juga, terus teman-teman senior junior juga masih kontak-kontakan sebenarnya. Kemarin teman-teman yang lagi ngeron di Sorong pun mereka hubungi saya, nyari saya, Ref kamu di mana? Kita lagi di Sorong nih, gitu, main ke hotel dong, kayak gitu. Saya samperin ke hotel, aja jalan-jalan, kayak gitu. Sekarang itu kekeluargaan itu yang bikin kita dekat. Jadi yang paling akrab banget itu Mbak Mia ya. Ya istilahnya semuanya akrab, tapi yang paling Dekat. luar biasa, yang paling dekat banget sama Iya. kamu tuh Mbak Mia. Mbak Mia. Jadi coba dong cerita. Ya emang sedih sih, cuma ya memang harus diceritain. Iya. Suka duka bersama Mbak Mia, apa banyak dukanya, apa banyak senangnya, apa gimana deh, biar mereka tahu loh bahwa ini loh, Mas Arif mau menceritakan salah satu awak kabin yang paling akrab, namanya Mbak Mia. Ya mungkin di luaran sana kan belum pada ngerti siapa sih Mbak Mia di mata Mas Arif. Tadi kan sudah detail menceritakan bahwa kaptennya luar biasa, yang sangat luar biasa deh. Nah sekarang salah satu awak kabinnya itu kan yang bernama Mbak Mia itu kan yang paling akrab sama Mas Arif. Yang mungkin bisa diceritain lah detailnya ya Mas. Mia, saya panggilnya Mia ya. Dia udah kayak adik sendiri. Kan masih udah berkeluarga tuh? Masih Belum, dia masih single. Kira-kira umur berapa? Mia mah aduh, Mia tuh masih muda sekali, dia anak manis, anak baik, cantik. Ada dia apa ya? Waktu pertama kali ketemu aja, wah, mungkin Mia waktu awal terbang gitu kan. Bicara ikutan, iya Mia, anaknya sopan banget, sopan. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, terus selalu pada banget sopan, kerjanya bagus gitu kan. Nah, kemudian setelah itu sering terbang bareng lagi, dan makanya saya nyesel kenapa, bukan nyesel juga sih ya, mungkin ya udah jalannya. Terakhir terbang bareng sama dia sampai saya resign itu cukup lama begitu, sekitar tahun 2019-18an mungkin, waktu kita ketarakan bareng itu. Oke, setelah itu tuh kayak dia tuh setiap ketemu misalkan kita change crew, gantian crew gitu, ketemu di kantor, misalnya kapan kita lihat bekantan lagi gitu. Karena terakhir bareng sama dia tuh kita pergi lihat bekantan. Dia Mia request lah, saya juga bilang kayak gitu. Iya luar biasa. Anaknya baik banget mas. Makanya pada saat malam dia teridentifikasi itu, pas lihat berita kan, satu sisi saya bilang alhamdulillah dia diketemukan. Dia diketemukan. Ya apa? Udah diidentifikasi. Jadi berhasil diidentifikasi mayatnya. Di sisi lain kita bersyukur alhamdulillah ini udah ketemu gitu. Walaupun dengan keadaan yang kita tidak inginkan gitu. Tidak Mia bisa diantarkan pulang ketemu keluarganya. Sampai diantarkan ke pemisahatan terakhir. Itu sih. Kontak terakhir bersama Mbak Mia kapan? Sama Mia di Instagram doang sih. Kita kontak-kontakan yang terakhir ya. Paling kayak like statusnya dia, story-nya dia, kayak gitu. Udah banget.
coba dong biar pemirsa di seluruh dunia tahu. Biar bisa dilihat. Oh, fotonya terakhir yang di itu doang ya. Foto sama Instagram biar bisa dilihat. Pemirsa, Anaknya cantik banget. Ini Mia, baik, itu dia. sopan. Sebelah lagi, sebelah lagi. Ya. Nah. Semua orang baik, Captain Afwan, Mas Diego, Mas Dika ini beliau jadi kayak evawannya gitu, seniornya di situ, supervisornya. Saya pertama kali bareng sama Mas Dika itu awalnya mungkin teman-teman juga ngerasain, saya juga ngerasain waktu itu kayak beliau kayak galak gitu, Mas Dika. Tapi setelah kita bareng beberapa kali, ternyata masih baik banget. Dia mau mengajarkan pada kita teman-teman junior. Terus kebetulan beliau juga instructor, makanya mengayomi lah seperti itu. Kemudian Mas Oki juga kebetulan saya di Tangerang, tinggal tetanggaan sama Mas Oki, sama istrinya juga, Mbak Dareva. Terakhir ketemu Mas Oki itu bareng sama Mas Dareva, mereka datang ke rumah beli. Saya kebetulan juga jualan makanan di Tangerang, dia datang ke rumah beli makanan. Terakhir ketemu sih itu, Mas Oki itu juga orangnya, semua tahu Oki itu suka bercanda, anaknya itu baik, dan sama kru-kru yang lain juga semua dekat lah sama dia. Kemudian Mia dan Bagita. Sampaikan aja buat keluarga besar Sriwijaya Air dan keluarga besarnya Mas. Yang pasti kejadian ini tuh, ini duka kami keluarga Sriwijaya secara luasnya ya, karena rasa kekeluargaan kita di Sriwijaya itu yang sangat besar, makanya kejadian itu kayak terasa kehilangan banget sih. Dan buat keluarga pasti akan merasa kehilangan juga. Gimana sih keluarga, salah satu anggota keluarga kita kalau sakit pun kita udah sedih, gimana tiba-tiba hilang kayak gitu aja rasanya. Yang pasti saya turut bersungkawa, semoga keluarga Captain Afwan, Mas Diego, Mas Dika, Mas Oki, Mia dan Mbak Gita bisa diberikan kesabaran. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik lah. Amin. Ada pertanyaan?
mungkin ada kenangan yang tidak bisa yang masih teringat sampai sekarang sama susah mau dilupakan. sama Tiap detik pasti teringat terus. entah itu dengan Nia atau mungkin dengan kru-kru lainnya. Kita waktu saat terbang itu semua kenangan tuh kayak ngerasa kayak pada saat itu bapak kita ngerasa biasa aja ya. Kalau kita terbang itu mungkin setelah kayak gini baru berasa gitu. Baru berasa kalau apa ya, kenapa ya kita nggak waktu itu nggak terbang bareng lebih sering gitu. Jadi semua kenangan terbang bareng sama mereka yang ada di pesawat itu tuh kenangan baik semua, nggak ada yang karena yang saya bilang tadi kita ngerasa kekeluarganya itu loh yang bikin kita jadi dekat sama lain. Jadi kenangan mau kita semua kenangan yang bareng-bareng sama mereka itu semua kenangan baik sih, dan semua nggak bakalan lupa lah. Oh ya, dan di dalam pesawat itu kan ada 2 set kru, ada 12 kru. Jadi satu set kru yang kru Sriwijaya, kemudian ada teman-teman dari 6R juga. Kaptennya, FO-nya, dan 4 orang pramugari. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang udah bisa teridentifikasi itu Oki, Mbak Mia, kemudian FO dari 6R itu, sama pramugari juga 6R. Saya berharap sih setelah ini yang lain bisa cepat diidentifikasi juga, biar cepat pulang ke rumah lah. Kayaknya kita nih nggak tahu ya, ini pesawat ini yang jatuh ini cuma error atau gimana kita kan belum bisa pastikan ya. Saya sebagai mantan pramugara Sriwijaya Air sangat berbelasungkawa atas kejadian jatuhnya Sriwijaya Air. Pesawatnya itu PK Cari 5 Cari ya, nosname-nya Citra ini saya bilang pesawatnya itu mungil ya, karena kecil tapi dingin pesawatnya. Kita teman-teman dan yang saya juga ngalamin ya, terbang sama pesawat ini tuh dia tuh dingin pesawat ini. Even pun kita di darat itu AC-nya bagus lah gitu, aircon-nya tuh bagus, pesawatnya tuh dingin, enak banget. Terus enak lah pesawat ini gitu. Terus buat teman-teman yang masih di Sriwijaya masih terbang, selalu hati-hati, safe flight selalu. Saya berharap semoga ini kejadian terakhir. Amin. Nggak ada lagi ya, teman-teman bisa terbang aman-aman, safe flight selalu, happy landing. Tetap jaga kekeluargaan yang ada di Sriwijaya. Teman-teman kalau misalkan lagi ke Sorong, hubungin saya aja, mungkin kita bisa jalan-jalan bareng. Itu sih. Karena teman-teman saya masih banyak sekali di sana yang masih terbang sampai sekarang. Nah, ini kan saat ini lagi istirahat. Udah berapa lama nih istirahat kira-kira? Dari Juli sampai sekarang, Mas. Sewaktu-waktu kalau ada dari pihak atau manajemen Sriwijaya memanggil kembali untuk bergabung, ya apa ya, dunia aviasi itu bagi saya itu udah kayak udah jiwa saya di situ. Ya nggak cuma Sriwijaya, kalau ada kesempatan untuk saya terbang dimanapun saya masih mau sih. siap ya. Apalagi kalau Sriwijaya itu udah kayak rumah saya sendiri gitu loh, kayak rumah pertama saya gitu. Jadi intinya pengen sekali kembali lagi. Kalau kembali lagi pasti pengen ya. Mudah-mudahan dari pihak
manajemen Sriwijaya atau mungkin yang lainnya ya, yang mungkin masih membutuhkan pramugara ya, masih membutuhkan pramugara. Ini Bang Arif siap kembali lagi bergabung. Dia tidak ini ya, maksudnya dengan adanya ini jadi tidak paranoid gitu, mungkin tidak. Enggak sih. Mungkin teman-teman kru juga udah tahu ya, itu udah Risiko nanamkan ya. di dalam ya, itu udah jadi risiko. Dan gini, jadi pada saat kita door close itu apapun urusan kita di rumah, urusan kita di manapun itu udah kita tinggalin. Jadi setelah kita take off itu sudah menjadi takdir Allah lah. Apapun itu udah jadi risiko. Jadi ya pasti kita sih kan pengennya semuanya baik-baik kan. Kita nggak pengen juga kenapa-napa. Ya pasti saya tekankan sih penumpang atau teman-teman kru itu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk naik pesawat ya. Karena pesawat itu angkutan umum paling teraman ya di dunia. Tingkat kecelakaannya itu kecil kayak gitu. Jadi tetap enjoy, tetap semangat. Buat Sriwijaya juga, saya tahu Sriwijaya itu kuat. Sriwijaya itu dari dulu tuh apa ya, udah terpapar banyak masalah pun dia masih tetap kuat gitu Sriwijaya. Dan saya sih yakin sih setelah kejadian ini Sriwijaya bakal tetap terbang terus, bangkit, dan safe flight selalu lah. Saya ini sudah tidak bisa berkata-kata. Dari tadi ini merinding terus. Merinding sekali dengar ceritanya dan sangat sedih sekali. Sangat sedih, cukup ya, tapi kita mau bikin apa? Makanya kita ini sebagai YouTuber di Kota Sorong, ya kita memberikan yang terbaik lah buat media. Bahwa ini loh ada salah satu dulu menjadi awak kabin di Sriwijaya Air, ya salah satunya di SJ 182 dengan Mas Arif. Ya inilah ceritanya. Jadi Itu kira-kira masih terbayang-bayang nggak? Terbayang-bayang sih pasti ya, pasti. Apa ya? saya merinding. Kalau terbayang-bayang sih pasti ya, shock ya juga. Cuman ya udah, itu udah jadi, kan udah takdirnya Allah seperti itu. Jadi ya udah. Tidak bisa buat apa-apa lagi, hanya bisa berdoa ya, berdoa semoga korban dari jatuhnya Sriwijaya ini semuanya diterima di sisi Allah ya. Amin, amin. Jadi seluruhnya ya, Seluruhnya ya, penumpang ya, dan dari pihak Sriwijaya tetap semangat, tetap mengudara ya. Ya, tetap mengudara. I love lah. I love Sriwijaya Air. In my life, in my heart, always forever. Selalulah buat Sriwijaya Air. Ya kita selalu untukmu, Mas Arif. Tabah, kita cuman bisa berdoa dan kita sebagai YouTuber ini cuman bisa mengangkat cerita-cerita keluh kesah, sedih, bahagia, susah, senang bersama di saat waktu Mas Arif bersama mereka, beliau-beliau ini. Ya kan Mas Arif? Ya semoga dengan video ini Sriwijaya bisa melihat video ini. Ini loh mantan awak kabin yang menceritain para kru dan cap dan co-pilotnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Mas Arif. Tetap semangat, insya Allah Mas Arif juga nanti suatu saat video ini akan viral. Insya Allah pasti Mas Arif akan dipanggil lagi. Amin. Insya Allah pasti bersama Sriwijaya Bergabung lagi ya. Bergabung lagi. Oke.
cukup sekian cerita Sriwijaya Air tersedik dari Papua, khususnya Kota Sorong bersama Mas Arif, Apri Sorong dan Purnawijaya. Meja. Sekian dari kami. I love you Sriwijaya Air. Terbaik buat kalian. Surga tempat kalian. Insya Allah. Dan pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Akhirnya saya Afri pamit. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya.